Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanto dari Prodi D3 Keperawatan Pangkal Pinang tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang 12 saraf nervus. Berikut videonya. Yang pertama, saraf kranial atau olfaktori. Saraf olfaktori ialah yang berperan dalam penciuman atau penghidung. Yang kedua, saraf optik. Saraf optik masuk ke dalam saraf kranial yang berperan dalam sensori. Sebab saraf inilah yang berperan dalam penglihatan kita. Yang ketiga, saraf akulomotor. Saraf akulomotor memiliki dua fungsi motorik, yaitu mengontrol fungsi otot serta pupil di mata. Yang keempat, saraf troklear. Saraf troklear mengontrol otot oblik superior yang berperan untuk menggerakkan bola mata ke bawah atau saat Anda melotot dan kembali seperti semula. Yang kelima, saraf trigeminal. Saraf trigeminal adalah saraf kranial terbesar dan memegang kedua fungsi motorik maupun sensorik. Saraf trigeminal sendiri dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, saraf ophthalmicus. Yang kedua, saraf maxillaris. Yang ketiga, saraf mandibular. Yang keenam, saraf abdusen. Saraf abdusen bertugas untuk mengatur pergerakan otot yang disebut otot rectus lateral. Yang ketujuh, saraf facialis. Saraf trigeminal. Saraf facial juga memiliki fungsi motorik dan sensorik. Saraf facialis terdiri dari 4 percabangan yang masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu yang pertama, pergerakan otot agar tidak bisa memunculkan ekspresi wajah. Yang kedua, pergerakan dari kelenjar lakrimal, submaksilar, dan submandibular. Yang ketiga, merasakan sensasi di telinga luar. Yang terakhir, kemampuan merasakan makanan. Yang ke-8, saraf vestibulococlear. Saraf ini berperan dalam pendengaran dan membantu keseimbangan manusia. Saraf ini mengandung 2 komponen, yaitu 1. Saraf vestibular. Saraf vestibular membantu tubuh merasakan adanya perubahan posisi kepala akibat gaya gravitasi. Yang kedua, saraf cochlearis. Saraf ini membantu manusia mendengar serta mendeteksi getaran dari suara. Yang ke-9, saraf glosopharyngeal. Saraf ini berperan dalam motorik dan sensorik. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, saat berperan dalam fungsi sensorik, saraf ini menerima informasi dari tenggorokan, tonsil, telinga tengah, dan lidah bagian belakang. Yang kedua, saat berperan dalam fungsi motorik, saraf ini dapat mengatur pergerakan otot stylofaringeus. Yang ke-10, saraf vagus. Saraf vagus memiliki berbagai fungsi, mulai dari hal fungsi motorik, sensorik, hingga parasimpatik. Bagian sensorik dari saraf ini berperan merasakan sensasi dari telinga bagian luar, tenggorokan, jantung, dan organ-organ yang terdapat di perut. Yang kedua, bagian motorik saraf ini berperan mendukung pergerakan tenggorokan dan langit-langit mulut bagian lunak. Yang terakhir, bagian parasimpatik. Saraf ini berperan dalam mengatur detak jantung dan mempersarafi otot halus. 11. Saraf aksesorius. Saraf aksesorius berperan untuk mendukung motorik atau pergerakan dari otot leher. Otot inilah yang mengontrol otot di leher sehingga kita dapat
menggerakkan leher sesuai keinginan. Yang terakhir, saraf hipolosus. Saraf ini adalah saraf kranial yang terakhir. Saraf ini berperan untuk bertugas di motorik sebab saraf ini yang mengatur pergerakan otot lidah.